Nah kemungkinan hari ini hari ini kita nggak pakai rap nganggo hijauan ya Pak Roh. Nah solusi untuk hari ini adalah kita akan berbagi bagaimana dengan kita ketika tidak sempat untuk mendapatkan hijauan karena dengan kondisi hujan deras terlalu banyak hijauannya, jadi nanti malah pola pakan hari ini yang tidak menggunakan hijauan. Kita kompor dulu, setelah itu seratnya nanti kulit kacang hijau Pak Roh. Tengah hari. Nah, nanti langkah pertama yang kita kasihkan tatkala hujannya tidak reda-reda. Peternak kambing kalau sudah dihadapkan dengan situasi seperti ini harus bagaimana cara kita ambil sikap keputusan yang tepat, dan tentunya kondisi cuaca apapun kambingnya juga harus selalu makan, seperti nah bisa kita lihat di kolongnya Prabu, nah, seperti ini. Dan kita ini bersama Pak Wiro tentunya nanti ini ada beberapa, cara bahasa kerennya masih partisi, ada beberapa pelengkap dimana kita harus konsisten cara ngerawatnya. Padahal ini pas kalau kita boleh ngomong dengan kondisi cuaca seperti ini justru malah kambing-kambing kita itu pada beranak. Kita bisa lihat di box 1, di box 2 ini ada beberapa cempe, lebih dari 15 cempe. Dan meskipun kondisi hujan kita harus tetap bersama Pak Wiro udan-udanan. Nah kemungkinan hari ini hari ini kita nggak pakai rap nganggo hijauan ya Pak Roh. Nganggo sithik lah paling go. Sithik lah ya. Nya iki dienggo dislempetne ben ora udanan piye Pak Roh, iki nang nangon anu jero mantolmu iki klambimu abang iki clip one bene cetha. Ya. Kono wae apa-apa lah. Engko ora krungu. Krungu lah. Tak seru. Tak bengok sing seru. Bengok ya. Nah, bentuk tanggung jawab dari Pak Wiro, kru kandang kita seperti ini teman-teman. Jadi nggak sampai benar-benar nggak memperdulikan situasi ini dari tadi pagi jam 3-an mungkin ya. Dari jam piro udannya Pak Ro ya? Poket sore. Bar subuh. Nah, habis dari subuh dan ngruwes seperti ini. Nah, solusi untuk hari ini adalah kita akan berbagi bagaimana dengan kita ketika tidak sempat untuk mendapatkan hijauan karena dengan kondisi hujan deras. Meskipun bisa mencari, tapi yang kita takutkan kalau terlalu banyak hijauannya jadi nanti malah pilek karena kondisi hujan terus. Dan kita akan berbagi dengan adonan tanpa hijauan, pola pakan hari ini yang tidak menggunakan hijauan. Nah, dengan cara mungkin ini Pak Wiro sedang ngoplos trempos polar. Ini campuri kangkung ora Pak Roh? Kangkung kering. Campuri kangkung kering ya. Campuri kangkung kering sama nanti pengganti hijauannya apa wingi kae? Kulit kacang hijau. Kulit kacang hijau ya. Jadi nanti berapa kali nanti kita akan mengaplikasikan yang jenis ini. Pagi ini jam 8 nanti kita kompor dulu. Setelah itu seratnya nanti kulit kacang hijau Pak Roh. Tengah hari. Alasannya kenapa kulit kacang hijaunya tidak kita campur di sini karena ada beberapa nanti mungkin yang enggak seneng, jadi ini nanti mubazir lah. Kulit kacang hijau kita aplikasikan dengan bentuk kering seperti biasa supaya nanti kalau ada beberapa ekor kambing yang tidak suka ataupun orang entek itu bisa kita masukkan ke karung lagi. Nah, sebetulnya ini treatment atau solusi di saat dimana kita kepepet daripada wedhuse ngelih dan wedhuse orang mangan. Dan ini bentuk konsistensi dan tanggung jawab Pak Wiro yang luar biasa. Jane ya adem iki, luar biasa karena dari tadi pagi. Pak Wiro di rumah sudah aktivitas apa padahal? Ya wis. Wis beres sekarang. Wis beres.
udan-udanan mau. Wah, esuk wis udan-udanan wis deres. Dan tekan ngomah bongkar bumbung tok langsung mlayu rene ya. Nah, kita campurannya dengan hanya ini aja. Kita menggunakan kangkung kering yang sudah direndam karena kan airnya sok merah itu, jadi dibuang dulu airnya. Nah, seperti ini. Ini nanti langkah pertama yang kita kasihkan tatkala hujannya tidak reda-reda. Hujannya ora tahu terang. Dan ini sudah hampir seminggu ya Pak Rodi Kali Gesing. Sudah hampir seminggu cuacanya ekstrim dan seperti ini kondisinya, dan harus mau tidak mau tetap kita bertanggung jawab. Dan bagaimana kambingnya kudu mangan ya Pak Ro. Susah peternak ya, susah peternak lah ini. Padahal dari pagi Pak Wiro sudah Datang. deres dulu, baru melayu ke sini, dan aplikasinya seperti ini. Nah, serat yang kita gantikan supaya ini justru mengurangi resiko pilek, tentunya dengan kulit kacang hijau. Kenapa kita kemarin mengambil kulit kacang hijau 1 rit? Sudah antisipasi tatkala terjadi hujan terus menerus karena ini rendengan. Dan kita akan lihat nanti aplikasinya dengan komboran yang dikasihkan Pak Wiro. Ini komborannya, jadi ini harus metodenya 2 kali Pak Ro ya. Tidak seperti biasa kalau kita ready hijauan. Kalau ready hijauan 1 kali aja cukup. Nah, ini harus 2 kali. Kalau porsinya di 1 kali dibagi 2 apa tetap jadi 2 porsi Pak Wiro? 2 porsi, tapi yang pagi agak kurang. Oh, hanya pagi untuk dikurangi persentasenya dibanding naik sore ya. Sekedar sarapan. Sekedar sarapan, oke. Dan kita hari ini muter-muter, nanti akan Apa, Bos? apa nih? Apa nih? Enggak kayak itu, enggak kayak aku nek dia campur kabeh itu kayak lebih repot yang aku ya. Ini kan lepas gitu itu Mas. Oh, Itu kan kecil apa sedikit demi sedikit supaya tidak terjadi pegelinu ngaduk ya Pak Ro. anti encok. Nah, ini jadi hari ini tuh sudah 3 hari ini. Kemarin sempat mau kita konten kemarin cuman belum sempat. Ya, benar. Dan kita selaknya hari ini bagaimana cara mengantisipasi Musim hujan. ketika hujannya terus menerus dan tidak pernah ada hentinya. Nah, ini aplikasinya peternak-peternak, kalau mungkin tidak tahu untuk teman-teman ya, kalau yang pakai payung aja, Bos. aku Sana. gak hutan ya hanya sih. Gaya. Hutannya orang atus ya. Jadi kondisinya antisipasinya karena biar bagaimanapun kambing tetap harus makan. Harus kenyang. Dan delalai kondisinya dengan beberapa cempe kita bisa melihat ini kok kebetulan pas musim recian lebih dari 4 ekor kambingnya itu pada beranak. Nah, kalau kambing beranak seperti ini tuh posisinya harus kita mempertahankan dari kondisi susunya. Susunya itu juga harus kudu selalu isi. Syaratnya susune akeh ya dengan cara kita lemakani sing pol-polan. Nah, gitu. Artinya diperbanyak asupan makannya. Karena dengan kondisi nyusoni itu nek cara wong ya ngongkloh. Dan ini masih ada 2 ekor yang memang belum beranak. Ini hampir ya, Bos ya. Ciri-cirinya apa, Bos? Nek mau melahirkan tuh, Bos. Ciri-ciri ini wetenge gede, harus susunya wis gede. Nah, Udah kelihatan ya? kita akan melihat dengan kondisi yang di sana itu susunya kan sudah mulai ngisi, kapurnya udah gede. Dan ini kambing yang satu ini pernah trouble parah, jadi kita akan berbagi nanti. Pernah trouble parahnya itu iki anaknya wis duwe putu, anaknya wis duwe anak, jadi ini wis duwe putu, ini baru mau melahirkan lagi. Dan kondisinya melet, betina juga bisa melet. Nah, ini kasus dari meletnya ini karena usianya sudah begitu sangat tua, dan kondisinya ini sudah beranak ke yang kelima. Nah, fase yang terakhir itu memang kita sayang, ini masih anak gandewa asli, memang sengaja tidak kita jual. Ini sing eman-eman itu kenapa? Karena tidak dijual, satu kerandahnya, kedua memang bisa menghasilkan kualitas-kualitas anakan yang bisa kita bilang memang luasan. Nah, alusan lah. Nah, ini sempat 7 kali kawin, baru yang terakhir ini bisa jadi bunting, dan itu sudah bisa kelihatan teman-teman, ini udah nyengklongi, perutnya udah gede, susunya juga udah melorot, dan yang di sebelahnya ini juga bunting. Ini sih biasa, sama dengan kelas yang ini, cuman nanti ini mau kita buat penasaran karena yang satu ini nanti cempenya pantes.
Besok kalau udah usia sekitar 6 hari 7 hari kita akan mencoba review dengan seperti apa kualitas anak-anak dan model seperti ini. Nah, di sini juga ada 4 ekor darah, namun ini juga udah terjual. Nah, kalau yang pojok sebelah sini itu ini juga kondisi babon-babon lawas, babon-babon dengan kondisi model-model lawas, dan ini posisinya juga pada manak semua dilalai. Susahnya itu kalau pas musim seperti ini, kalau kita mau mencuci kambing yang dengan kondisi baru beranak itu mau tidak mau ya kita harus cucinya pada area bokong aja. Kalau badan takutnya nanti kedinginan. Nah, ini kebetulan ini anaknya 4 ekor jantan semua di sini. Nah, itu kan pada area bokongnya, area ekornya itu kan lengket ya, lengket, dan itu nifas namanya, darah kotor, dan itu harus kita bersihkan kalau apalagi musim hujan seperti ini karena menimbulkan bau amis, itu mengundang lalat untuk pada mendatangi. Mengundang lalat untuk biasanya ngendok dan posisinya jadi ini kena apa, belatung. Ini dengan jumlah kambing ekor berapa Pak Wiro total? 81. 81 sampai ini ngaduin nanti berapa angkong? 4 angkong. 4 angkong, walah 4 angkong. Nah, stoknya itu kita di sini ini bukan mendil teman-teman, jadi ini gamblong, gamblong terempos. Ini yang belum kita masukkan ke karung, ada beberapa yang di drum juga di sana, itu penuh semua. Nah, itu kemarin sempat kita memang minta untuk apa? Untuk ngasih dalam jumlah banyak karena takutnya memang nanti terjadi kelangkaan dan di saat musim hujan kita juga repot. Nah, modelnya seperti ini. Modelnya dikasih campur-campuran dulu. Partisinya yang dicampur jadi gamblong, polar sama kangkung kering. Nah, kangkung kering ini sebenarnya serat ya, bisa diganti selain kangkung kering juga bisa sebenarnya. Nah, nanti rambane diganti kulit kacang hijau. Dan setelah ini nanti nunggu sore lagi, mbok arepo dino iki nanti kondisinya hujan sampai besok pagi sekalipun aman berapa Roh? Aman. Jadi Aman. yang Kobar wae, ya. Cuci. Yang jelas karena ini mungkin hijauan tetap ada, hanya itu waktu itu kita nggak memungkinkan untuk nang alas ya Pak Roh ya. Tapi yo amek ning kebon kok. Amek ning kebon paling sidik-sidik sing lanang-lanang ya. Kalau jantan kita nggak berani menyamakan dari sisi pola perawatannya dengan betina itu nggak berani. Jadi kalau jantan ya tetap harus ada hijauannya. Meskipun nanti golek selai terangnya berapa menit gitu nanti baru kita untuk siapkan mencari ramban. Nah, seperti ini. Jadi hari ini memang kita sengaja kita ambil konten dimana kita kontennya juga nggak keluar, kita di rumah, tapi ini sekedar informasi juga untuk teman-teman bagaimana cara memanajemen dalam kandang kita itu ketika terjadi hujan recian terus menerus. Kita bersama Pak Wiro itu juga bagaimana mencari solusi yang terbaik dan kira-kira yang wedhus ya aman. Kalau si Prabu ini tetap harus ada hijauannya. Kita akan melihat mungkin melihat progres Prabu seperti apa. Nanti kita akan masuk ke kandang, kita akan lihat. Sudah lama kayaknya kita nggak melihat Prabu. Aduh, giling ngancing kepiye to iki? Ditaleni engko sik. Kita akan masuk ke kandangnya Prabu dan kita akan melihat progresnya Prabu akhir-akhir ini seperti apa. Nah, kita bisa lihat bersama teman-teman. Wah, yo kono wong ora utuh tok watuk. Nah, ini Prabu. Prabu masih dalam progres pembentukan bodi, postur sama pertumbuhan bulunya ya. Kalau pasungnya Prabu. Nah, kalau pasungnya jangan dikhawatirkan teman-teman, bukannya kita sombong, tapi ketika teman-teman semua melihat pasung model Prabu ini memang kalau saya ngomong ini jarang ditemui karena modelnya langka, lelangkane rodok ono melet. Dan ini kondisinya telinganya seperti ini teman-teman. Nah, ini si Prabu. Ora tak dol ora, ini jari kesayanganmu, makanya ini tak syuting-syuting. Jadi
Jadi ini kelangenane Pak Wiro. Jadi kambing ini hanya masalahnya nih hujan berhari-hari ini jadi tidak termandikan. Tadi reget. Seminggu ya. Seminggu ini belum mandi. Dan ya ora apa-apa, yang penting sehat baik. Karena kondisinya kalau nanti kita paksakan mandi ya malah judulnya nanti jadi maneman tidak masuk angin. Nah ini profil Prabu itu seperti ini. Update Prabu terkini dengan kondisi badannya sudah mulai gemuk, bulunya sudah mulai kelihatan bulu sehat. Nah untuk pasungnya wis munjuk, nek cara bahasanya wis munjuk, nek jenenge munjuk ini wis ketebel, mulai tebel. Dulu kan tipis sekali dan ini blowernya udah tergolong tebel. Nah seperti ini profil Prabu. Oke, karena lama kita nggak update Prabu itu disediakan permaisurinya itu yang seperti ini teman-teman. Jadi yang model-model juga masung-masung. Nah seperti ini. Telinganya juga kita usahakan yang nemplek-nemplek, panjang-panjang. Lah ini yang satu yang sudah kawin Prabu itu yang petak itu, tapi nggak dijual, kita nggak jual itu. Jadi sementara kita untuk dipelihara di kandang dulu, karena untuk melihat nanti hasil peranakan Prabu itu dengan bidadari yang seperti itu nanti seperti apa hasilnya. Jadi untuk metode belajar kita juga nanti ke depan. Nah mungkin konten ini akan kita upload di Kampung Kambing. Kita akan upload di Kampung Kambing dan kondisinya kalau kita tadi ada kan melihat babon melet yang besar. Nah babon yang melet itu tuh anaknya ini, terakhir anaknya ini, sebelum itu tadi bunting lagi itu terakhir anaknya ini. Padahal ini sudah punya anak dengan kondisi usianya segitu. Nah jadi itu tergolong itu cucunya babon yang tadi, cucunya babon yang melet. Nah ini kondisi juga jenis kelaminnya betina. Lah ini cucunya. Dan itu karena eman-eman kalau kita jual ya kita kawin-kawinkan lagi, sehingga ke-7 kalinya kawin kita telateni juga masih bisa bunting. Nah ini juga dua-duanya ini mau rencana kita kawinkan juga dengan Prabu nanti ke depan, supaya untuk regenerasi induk-induk dan apa namanya jantan-jantan yang sesuai pilihan kita lah. Oke gitu teman-teman, kita sekedar berbagi aja, karena kita tidak bisa kemana-mana, yuk kita bisa melihatnya di kandang-kandang sendiri aja dulu. Nah ini dengan kita nanti akan upload di Kampung Kambing, seterusnya nanti kita akan update juga perkembangan Kampung Kambing seperti apa. Yang ke depan memang juga mau buat kandang, progresnya selama ini juga masih prepare, mempersiapkan segala sesuatunya. Dan hari ini kebetulan kita karena pagi ini hujan dan kita ngopen ini wedhus ya dengan cara yang seperti biasa kita lakukan. Dan tentunya jangan lupa teman-teman untuk selalu dukung Kampung Kambing. Sampai jumpa di next video. Selamat pagi dan matur nuwun.